apakah loa itu nyata? Ya, kalau saya bilang adalah nyata. Tetapi kalau Anda orang yang beragama, jangan telan mentah-mentah ya apa yang ada dalam suatu ilmu yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Mr. C dimanapun Anda berada? Di kesempatan video kali ini saya ingin sedikit memberikan sebuah inspirasi ya tentang pengalaman saya, apakah law of attraction itu apakah benar-benar ada atau tidak gitu ya. Oke, jadi sebelum saya mulai, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya bahwa dulu ya, tentu saya sama sekali belum mengenal apa itu law of attraction atau LOA ya, sampai pada suatu saat sekitar mungkin 10 tahun yang lalu saya paham dan tahu apa itu LOA dari seseorang. Akhirnya saya cari tahu, saya pelajari ya, dan dari situ saya belajar banyak hal ya tentang ilmu yang mungkin bisa saya terapkan di law of attraction ini, dan saya sesuaikan dengan apa yang saya yakini dan saya pelajari ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin selaras dengan keyakinan saya. Dalam hal ini saya beragama Islam, tetapi ada beberapa hal yang mungkin tidak selaras dengan keyakinan saya. Nah, hal-hal yang selaras saya terapkan dan hal yang tidak selaras saya buang, sehingga di sini saya tidak menelan mentah-mentah sebuah ilmu berkaitan dengan law of attraction. Apakah itu benar-benar bisa dipraktekkan atau tidak? Kalau ditanya, maka saya pernah belajar ilmu itu dan saya sudah mempraktekkan ilmu itu, dan saat ini mungkin belum sepenuhnya saya mempelajari ilmu itu ya, karena ada beberapa keyakinan mendasar yang mungkin saya tidak selaras, tidak sesuai ya, yaitu tentang sumbernya ya. Tentang sumbernya dalam artian apa? Sumber keyakinannya ya. Kalau dalam agama saya ya, sumber keyakinannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai, yang ingin kita raih itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kalau di LOA ya, itu bersumber dari alam semesta yang mendukung ya, yang mendukung ya. Ada sinyal-sinyal positif di situ, ada alam semesta dan isinya yang mendukung ya. Dan saya mungkin tidak menemukan kata-kata Tuhan ya. Dan apakah itu bertentangan atau tidak ya, itu tergantung dengan keyakinan dan pribadi masing-masing ya. Kalau saya pribadi ya, saya meyakini bahwa ketika kita mengirimkan sinyal positif ya ke alam semesta ya, kita berucap yang positif, berpikir yang positif, berprasangka yang positif, dan saya yakin bahwa ketika kita mengeluarkan sesuatu hal yang positif, maka kita juga akan menerima sesuatu yang positif juga ya. Demikian juga dengan sesuatu yang baik, hal yang baik, maka kita juga akan menerima hal yang baik. Contohnya apa? Contohnya sedekah ya. Dalam keyakinan saya ya, sebutir biji sawi yang kita keluarkan, yang kita tanam, maka akan tumbuh sampai berkali-kali lipat ya, berpuluh kali lipat, bahkan beratus-ratus kali lipat. Demikian juga dengan keburukan ya. Kalau kita menanam keburukan, maka yang tumbuh juga akan keburukan ya. Jadi hukum tabur tuai itu ada, dan saya kira itu adalah hukum yang universal. Itu yang saya pakai, dan berkaitan dengan apakah ya, ketika kita menginginkan sesuatu dan kita mengattract-nya datang kepada diri kita ya, itu bisa diterapkan ya. Bagi saya itu sangat bisa ya, bisa, tidak ada masalah ya, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama saya, bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, kita berusaha mengetracknya dengan apa? Dengan perkataan yang positif, prasangka yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha yang maksimal ya, diiringi dengan ikhtiar-ikhtiar yang sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, maka ya, atas izin Allah, atas restu Allah ya, atas keridhaan Allah, maka keinginan kita atau hajat kita akan terkabul ya. Itu cara saya ya. Jadi saya mengcombine antara
law of attraction atau mungkin yang sudah pernah saya pelajari itu tidak saya telan mentah-mentah, tetapi ada beberapa hal yang bisa saya praktekkan dan saya selaraskan dengan ajaran agama saya, ya. Jadi sesuatu yang tidak menyimpang saya terapkan, tetapi kalau memang ada sesuatu yang tidak selaras, ya saya akan tinggalkan. Ya, itu pengalaman saya. Dan apakah setelah belajar loa itu ada beberapa kejadian-kejadian ajaib atau mungkin sesuatu yang di luar dugaan bisa terwujud gitu ya. Misalkan pengen punya rumah, pengen punya mobil, atau pengen punya sesuatu yang kita inginkan. Ya, saya pernah mengalami itu ketika saya pengen membeli sebidang tanah, ya. Pengalaman saya lewat di sebuah tempat di mana, ya, saya menunjuk tanah itu akan menjadi milik saya suatu hari nanti, ya, sehingga itu akan saya beli gitu, ya. Saya memupuk keyakinan saya bahwa saya bisa, ya. Ternyata selang beberapa bulan tanah itu dijual, ada tulisan dijual, ya. Tanpa pikir panjang saya pun menghubungi pemilik tanah, akhirnya transaksi dan deal, ya. Saya tahu bahwa ini semua yang memperjalankan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga tanah itu dijual dalam selang yang mungkin tidak begitu jauh dari apa yang sudah saya nadarkan atau apa yang sudah saya inginkan, bahwa tanah itu suatu saat akan dijual dan menjadi milik saya, ya. Sumber keyakinan saya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saya mengirimkan pikiran positif kepada alam semesta, ya. Saya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengikhtiarkan dengan doa, ya. Dan tentu juga ada ikhtiar lahir juga yang saya lakukan, misalkan menyiapkan pendanaan dan seterusnya, ya. Akhirnya terwujudlah tanah itu, saya bangun rumah dan menjadi rumah saya, ya. Dan kuncinya ketika kita menginginkan sesuatu hal adalah keyakinan dulu, ya. Menurut saya keyakinan dulu, ya. Keyakinan yang baik, kemudian prasangka yang baik kepada Allah bahwa kalau memang dikabulkan oleh Allah, tentu itu yang terbaik. Tetapi kalau memang tidak dikabulkan oleh Allah, mungkin saja, ya, itu cara Allah sayang kepada kita, sehingga kita tidak memaksakan diri bahwa setiap keinginan kita akan dikabulkan. Setiap keinginan kita sudah praktek loa, ya. Kalau tidak dikabulkan, kita sudah praktek nih, kita sudah ngetrek nih, kita sudah menginginkan, ya, kita sudah mempraktekkan apa yang ada di buku, kita sudah mempraktekkan apa yang di video-video di YouTube, ya. Kita sudah pelajari benar-benar, tapi ternyata tidak dikabulkan, ya, prasangka positif kita bahwa, ya, mungkin itu cara Allah, ya, lebih sayang kepada kita, karena bisa jadi ketika itu dikabulkan akan terjadi hal-hal yang mungkin tidak baik bagi diri kita, ya. Itu cara prasangka positif kita, ya. Kalaupun dikabulkan, ya, mungkin itu memang, ya, memang cara Allah, ya. Ya, Allah ridho, ya, dengan apa yang kita inginkan, ya. Jadi kesimpulannya, apakah loa itu benar-benar bisa dipraktekkan? Jawabannya bisa, ya. Apakah loa itu nyata? Ya, kalau saya bilang adalah nyata. Tetapi kalau kita orang yang beragama, ya, kita tidak harus menelan mentah-mentah sebuah ilmu, tetapi bisa kita filter, ya, mana yang selaras dengan ajaran agama kita, mana yang bisa kita terapkan dan tidak bertentangan dengan hati nurani kita, ya, kita bisa terapkan. Tetapi yang sekiranya tidak baik, ya, yang sekiranya bertentangan dengan hati nurani kita, ya, tinggalkan. Itu saja. Jadi kalau ada yang bertanya, sekali lagi itu hanya sebuah pendapat, ya, tidak bermaksud mempengaruhi pihak manapun, ya. Bagi Anda yang bingung tentang loa, ya, silahkan Anda pelajari dan praktekkan yang sesuai dengan hati nurani Anda. Oke, sampai di sini, semoga menginspirasi dan salam bangkit dan bermartabat.